kembali kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan memakai virtual background sampai acara berlangsung. Kak, saya pengen bertanya. Iya, boleh. Kalian dari gimana ya, Kak? Kita bisa mengganti brand nih. Kalau yang banget tidak virtual, misalkan yang Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Rektor Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Ayahanda Dr. Muhair Pakana SEMM. Yang kami hormati Kepala Program Studi Akuntansi Bapak Mulia Alim SEMSI. Yang kami hormati Presiden Mahasiswa Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan, Kakanda Faisal Abdul Rahman. Yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Akuntansi Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Saudara Nurul Fatimah beserta jajarannya. Yang kami hormati narasumber webinar Ekonomi Nasional pada hari ini, Bapak Dhani Miftahul Ahyar, STMSI, selaku Head of Community Development dan CCR PT Smartfren Telekom Tbk. Yang kami hormati Bapak Jatmiko selaku Leader Nasional Smartfren Community. Yang kami hormati Pak Oktaviani Francisca, Content Creator TikTok. Yang kami hormati Direktur Taman Kreasi Tangerang Selatan, Saudara Muhammad Nurajab. Dan yang kami hormati perwakilan Ormawa Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Dan yang kami hormati Ketua Pelaksana Income 4.0 Saudari Nabila Novi Melinda, serta teman-teman panitia dan peserta yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di acara pembukaan Income 4.0 ini dengan tema Show Your Ability to Create an Outstanding Generation. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Fatimah Zahra selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Acara yang keempat,
Laporan Ketua Pelaksana. Acara yang kelima, sambung. Acara yang keenam, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Acara yang keberenda dan foto bersama acara pada siang hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Tegar Pramulia. Kepadanya dipersilakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu waskuru nikmatallahi alaikum kuntum ada ada apa lafaina kulubikum pas batum bini mati ihwana wa kuntum ala safahu rotim minan nari fa'aqozakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatu yad'una ila khairi wa yamuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika mulmulihun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut, ini ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Mohon maaf, ada kendala sebentar.
Acara yang keempat, yaitu laporan Ketua Pelaksana, Saudari Nabila Novi Melinda, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Akuntansi Kanurul Fatimah, yang kami hormati Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Ayahanda Dr. Mukhair Pakana SEMM, yang kali ini diwakilkan oleh Bapak Sarli Amri, MA, selaku Kepala Biro PPIK ITB Ahmad Dahlan, Jakarta. Yang kami hormati Kepala Kaprodi Akuntansi Institut Teknologi Ahmad Dahlan, Bapak Mulia Alim SE MSI. Yang kami hormati Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Kakanda Faisal Abdurrahman, yang kali ini diwakilkan oleh Saudari Nadia Ainur Rahman selaku Wakil Menteri Sekretaris Kabinet Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Yang kami hormati narasumber webinar Ekonomi Nasional pada hari ini, yaitu Bapak Dani Miftahul Akhyar, ST MSI, selaku Head of Community Development and CSR, PT Smartfriend Telkom Tbk. Yang kedua yaitu Bapak Jatmiko, selaku Leader National Smartfriend Community. Dan yang ketiga yaitu Mbak Octavia Francisca, selaku Content Creator TikTok. Yang kami hormati Ketua Taman Kreasi Saudara Muhammad Nur Rajab, yang kami hormati perwakilan Ormawa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, serta yang saya banggakan seluruh panitia peserta Income 4.0 dan webinar nasional pada hari ini. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya, berkat keriduannya, kita diizinkan berkumpul di Room Zimit hari ini. Salawat serta salam, marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau kita dibawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Pertama, saya mewakili panitia dan pada acara kali ini mohon maaf jika banyak kekurangan di sana-sini. Selanjutnya, saya juga berterima kasih kepada undangan yang hadir secara online melalui Zoom. Tak lupa, juga saya berterima kasih kepada Bapak Sarli Amri, kemudian Kanadia Ainur Rahman, beserta narasumber webinar dan perwakilan Ormawa serta Ketua Taman Kreasi yang sudah menyempatkan hadir. Acara Income 4.0 kali ini kita mengusung tema Show Your Ability to Create an Outstanding Generation, yang artinya tunjukkan kemampuan Anda untuk menciptakan generasi yang luar biasa. Dari tema ini kami berharap Income 4.0
menjadikan semangat awal kita dalam meraih prestasi. Dari sini juga kita bisa belajar mengasah kemampuan secara jujur, sportivitas, percaya diri, dan pantang menyerah, serta kita dapat menambah ilmu dan pengetahuan yang bisa menjadi bekal juga bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Amin, amin ya robbal alamin. Acara income kali ini dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 28 Maret 2022 yang dari 4 perlombaan antaranya yaitu 3 lomba secara online dan offline, yaitu lomba esai, lomba akuntansi, dan lomba desain poster. Serta 1 lomba secara online yaitu lomba TikTok. Acara perlombaan ini diikuti oleh kalangan mahasiswa dan masyarakat umum se-Jabodetabek. Pada rangkaian kegiatan income ini tidak hanya diisi dengan perlombaan, namun juga akan diisi dengan webinar nasional yang akan diselenggarakan pada hari Senin saat ini yaitu tanggal 21 Maret 2022 dan insya Allah akan dilaksanakan juga pada hari Jumat tanggal 25 Maret dan Senin depan pada tanggal 28 Maret 2022. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia, peserta income, dan peserta webinar pada hari ini yang telah membantu menyukseskan kegiatan income yang kami selenggarakan. Semoga acara yang sudah sama-sama saya dan teman-teman panitia pelaksana persiapkan dapat terselenggara dengan baik dan lancar hingga akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya selaku panitia pelaksana pada acara Income 4.0 memohon maaf jika pada acara kali ini terdapat banyak kekurangan baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Akuntansi, Saudari Nurul Fatimah. Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Ayahanda Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Ayahanda Dr. Muhair Pakana SEMM, yang saya hormati Wakil Program Studi Wakil Rektor 3 Bapak Sarli Amri MA selaku Kepala Biro PPIK ITB Ahmad Dahlan Jakarta, yang kami hormati Kepala Program Studi Akuntansi ITB Ahmad Dahlan, yaitu Bapak Mulia Alim SEMSI, yang kami hormati Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan, Kakanda Faisal Abdurrahman, yang kali ini diwakili oleh Saudari Nadia Ainur Rahmah selaku Wakil Menteri Sekretaris Kabinet BEM ITB Ahmad Dahlan. Yang kami hormati para narasumber webinar Ekonomi Nasional hari ini ada Bapak Dhani Miftahul Akhyar, selaku Head of Community Development and CSR PT Smartfren Telkom Tbk. Kemudian ada Bapak Jatmiko selaku Leader Nasional Smartfren Community dan Mbak Oktavianti Francisca. Yang kami hormati pula Direktur Teman Kreasi Tangsel, yaitu Saudara Muhammad Nurajab. Yang kami hormati perwakilan Ormawa ITB Ahmad Dahlan, Ketua Pelaksana Income Saudari Nabila Novia Melinda, serta seluruh panitia income dan webinar pada hari ini. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa salatu wa salamu ala sofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia dan rahmatnya sehingga kami semua bisa berkumpul dalam acara opening ceremony Income IMAKSI Ahmad Dahlan Competition 4.0 dengan tema Show Your Ability to Create an Outstanding Generation. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Akuntansi akan sedikit memberikan sambutan dari saya mewakili teman-teman, yaitu untuk kegiatan kali ini. Kegiatan Income kali ini diagendakan untuk membangun sebuah generasi yang berprestasi di era globalisasi, yang mana nantinya ini merupakan usaha yang terencana, terprogram, dan berkesinambungan, yang bertujuan agar peserta ini dapat mengembangkan kemampuannya secara optimal, baik aspek kognitifnya maupun aspek afektifnya. Nah, kondisi tersebut itu kemungkinan dari kondisi tersebut itu menuntut kami, terkhususnya dari sumber daya manusia yang ada di sekeliling kita, yang mana memiliki keunggulan kompetitif serta mampu bersaing dalam bidang apapun, khususnya di bidang akuntansi. Nah, berangkat dari pemikiran di atas, kami, saya bersama teman-teman IMAKSI, mengagendakan kegiatan Income 4.0 ini, yang mana diharapkan dapat kegiatan Income ini dapat menjadi sarana serta wadah bagi mahasiswa serta masyarakat umum yang ada di sekitaran Jabodetabek. Nah, tentunya diharapkan Income ini juga dapat menyalurkan bakat-bakat teman-teman semua, khususnya dalam bidang-bidang keilmuan, agar terciptanya generasi muda yang unggul. Nah, dengan adanya kegiatan ini pula, kami berharap peserta juga jadi lebih bersemangat, gitu. Teman-teman juga bersemangat untuk mengejar semua cita-citanya dan juga dapat membawa nama harum bangsa dan negara di kemudian hari. Mungkin tak banyak yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan Income 4.0 ini bisa berjalan dengan lancar hingga hari akhir nanti. Dan segala harapan yang telah dituangkan dalam acara ini nantinya dapat tercapai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian sambutan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau salah ucap. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Program Studi Akuntansi, Bapak Mulia Alim SEMMC MSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Pak Ustadz Sardi Amri, dalam hal ini mewakili Pak Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, wakil Rektor 3 ya. Kemudian yang terhormat Bapak Dhani Miftahul, ST MSc selaku Head of Community Development and CSR PT Smartfren Telkom Tbk. Kemudian yang terhormat Mbak Oktavianti Francisca, selaku Content Creator TikTok. Kemudian yang terhormat Bapak Didik Jatmiko, Leader National Smartfren Community Owner. Dan juga yang saya banggakan,
pengurus BEM ITB Ahmad Dahlan, kemudian pengurus IMAKSI ITB Ahmad Dahlan, dan juga saya banggakan panitia income dan webinar 2022. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini dapat terlaksana acara income setelah sekian lama sebelumnya, yang memang sebenarnya program kerja daripada IMAKSI adalah kegiatan income ya, yang mungkin sebelumnya selama pandemi ya agak terkendala untuk mengadakan ini secara offline. Alhamdulillah saat ini kita bisa melaksanakan secara hibrid baik offline maupun online dari panitia yang sudah disiapkan dari IMAKSI. Memang ini adalah program yang sebenarnya program tahunan dari IMAKSI ITB Ahmad Dahlan yang dikhususkan ya untuk para mahasiswa dan siswi yang ada di internal kampus ataupun eksternal, jadi secara menyeluruh. Dengan harapan bahwa acara income ini dapat kiranya refresh kembali, ya, mereview kembali pelajaran ataupun keilmuan, knowledge yang sudah kita peroleh di bangku kuliah atau mungkin di bangku sekolah yang saat ini mungkin kita masih jalani. Nah, dari serangkaian acara dari tanggal 21 sampai tanggal 28 income diadakan ya. Mudah-mudahan ini juga dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Alhamdulillah sebagai bagian dari rangkaian acara yang pertama yang dilaksanakan oleh teman-teman IMAKSI dan panitia adalah webinar ekonomi nasional, dan ini temanya juga sudah luar biasa ya, strategi bisnis digital marketing di era pandemi. Nah, saya rasa ini sudah hadir juga ya para narasumber yang menurut saya ini ahli ya di bidangnya. Saya rasa teman-teman nanti bisa memanfaatkan betul pengalaman serta knowledge yang akan disampaikan oleh para narasumber. Yang sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dhani Miftahul, Mbak Oktavianti, Pak Didik yang sudah bersedia hadir, yang sudah bersedia untuk mengisi acara income, yang salah satunya adalah webinar ekonomi nasional ini. Baik, tanpa panjang lebar, saya rasa nanti akan dibahas lebih lanjut langsung oleh para narasumber. Dari saya cukup mungkin. Sekali lagi, mudah-mudahan acaranya dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Presiden Mahasiswa BEM ITB Ahmad Dahlan, Kakanda Faisal Abdurrahman, yang kali ini diwakilkan oleh Saudari Nadia Ainur Rahma. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Mohon maaf sebelumnya, tadi ada kendala teknis sedikit. Saya lanjutkan. Lalu yang kami hormati pula narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Oktavianti Francisca, selaku konten kreator TikTok. Dan yang kami hormati Bapak Didik Jet Miko, selaku Leader Nasional Smartphone Community Owner. Lalu telah hadir pula bersama kita, yaitu perwakilan dari Direktur Taman Kreasi Tangsel, yaitu Saudara Muhammad Nurajab, yang kami hormati Ketua Umum IMAKSI TB Ahmad Dahlan, Saudari Nurul Fatimah, beserta jajaran panitia dan pengurus. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Income, Saudari Nabila, serta yang kami hormati pula perwakilan lembaga, UKM, serta Ortom, yang berkesempatan hadir pada forum siang hari ini, dan yang kami banggakan seluruh peserta webinar di ITB Ahmad Dahlan. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama menuntut ilmu, berkumpul dalam forum online pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang insya Allah masih patuh dan taat mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana yang sudah menyelenggarakan acara pada siang hari ini, dan mohon izin hadirnya saya di sini mewakili Presiden Mahasiswa, yaitu Saudara Faisal Abdurrahman, yang kebetulan pada siang hari ini berhalangan hadir karena satu dan lain hal. Baik, tadi telah disampaikan oleh Ketua Pelaksana, Ketua Umum, juga oleh langsung dari Kaprodi IMAKSI bahwasanya kegiatan pada hari ini merupakan salah satu rangkaian dari Income atau IMAKSI Competition 4.0 yang memang diselenggarakan setiap tahunnya. Sebelumnya pada IMAKSI Income 3.0 juga terlaksana kegiatan yang serupa, diawali dengan webinar dan rangkaian kegiatan lainnya. Lalu di opening kali ini, alhamdulillah teman-teman berhasil menyelenggarakan webinar yang bekerjasama dengan beberapa narasumber lainnya dengan mengangkat tema strategi bisnis digital marketing di era pandemi. Kalau berbicara terkait tema pada siang hari ini, saya rasa ini menjadi salah satu kebutuhan kita juga, terlebih pengusaha-pengusaha muda atau kaum-kaum milenial yang juga sepertinya sudah tertarik dengan dunia bisnis, terlebih di era pandemi saat ini segala sesuatunya memang serba digital, gitu, memanfaatkan teknologi, memanfaatkan platform atau media-media elektronik lainnya gitu. Salah satunya mungkin yang akrab di teman-teman yaitu media sosial gitu. Yang kami ketahui pula pada siang hari ini juga telah hadir dari konten kreator TikTok. Saya rasa teman-teman juga akrab dengan media sosial yang satu ini gitu. Terlepas dari memanfaatkannya sebagai media sosial, di media satu ini teman-teman juga sudah banyak memanfaatkannya sebagai ladang bisnis. Tuh. Jadi saya rasa webinar kali ini cukup menarik dan layak untuk teman-teman ikuti atau bahkan teman-teman ambil knowledge yang nanti akan di-share oleh masing-masing narasumber gitu. Dan pada kesempatan ini pula saya rasa juga sangat bermanfaat, terlebih kita di sini adalah kampus Socio-Teknopreneur, bagaimana tidak hanya bergelut dalam sosial, namun juga berkembang atau memanfaatkan teknologi atau kecanggihan media-media informasi lainnya. Gitu. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan di akhir. Saya berharap bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh teman-teman pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, dari mulai opening ceremony pada siang hari ini sampai dengan nanti penyelenggaraan kegiatan lainnya, entah itu perlombaan ataupun nanti ada closing ceremony. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat mengikuti kegiatan dengan hikmat. Selamat juga kepada para panitia, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan dan protokol COVID-19-nya. Dari saya cukup sekian. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Rektor Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Ayahanda Dr. Muhair Pakana 4.0, waktu dan Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan. Selaku moderator, kepadanya Baik, terima kasih Kak Fatimah Hajara selaku MC yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aulianur selaku moderator yang akan memandu webinar kali ini dengan tema Strategi Bisnis Digital Marketing di Era Pandemi. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan dan juga narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kesempatan kita yang berbahagia ini, serta peserta webinar yang saya banggakan. Baik teman-teman, izinkan saya untuk menyapa narasumber yang telah hadir di acara kita pada kali ini, yaitu ada Bapak Dhani Miftahul Akhyar STM SI selaku Head Community Development and CSR PT Smartfren Telekom Tbk. Selamat siang Pak Dhani. Selamat siang, Assalamualaikum. Bisa dengar suara saya ya? Mbak Putri, bisa dengar suara saya? Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. Jelas ya suara saya Mbak Putri ya? Lanjut narasumber yang kedua yaitu ada Kak Oktavianti Francisca selaku Community Development and CSR Smartfren Telekom Tbk dan juga konten kreator TikTok. Halo Kak Oktavianti Francisca. Halo Putri, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Aku manggil apa nih, kakak atau mbak? Boleh kakak aja, kita masih seumuran kok. Oh iya ya bener. Berarti aku manggil kakak aja ya Kak. Siap. Lanjut ke narasumber yang ketiga yaitu ada Kak Didik Jatmiko selaku Leader National Smartfren Community Owner. Baik. Halo Kak Didik. Halo Mbak, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Sedikit menginformasikan, kegiatan webinar nasional kali ini didukung oleh Smartfren, Taman Kreasi Tangsel, Bank Syariah Indonesia, dan juga Kopi19. Saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang sudah mendukung kegiatan kami. Teman-teman mungkin boleh ya di on kamera biar kelihatan nih wajah cantik dan gantengnya. Kita bertatapan secara virtual gitu kan. Jadi diharap on cam ya teman-teman. Nah, nanti pada sesi akhir ada door prize nih untuk 5 peserta yang aktif dalam kegiatan kali ini. Jadi nanti teman-teman disiapin nih pertanyaannya yang menarik untuk sesi tanya jawab nanti. Karena dari panitia akan memilih 5 peserta terbaik untuk mendapatkan door prize tersebut.
Sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi dari narasumber, izinkan saya sedikit memberikan pengantar dari tema webinar yang kita ambil kali ini. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 saat ini sudah membuat seluruh aspek perekonomian di Indonesia menjadi tidak tertata. Banyak banget perusahaan yang melakukan perombakan terhadap manajemen perusahaan itu sendiri. Nah, digital marketing inilah menjadi salah satu solusi dalam perombakan manajemen promosi yang dilakukan oleh pelaku bisnis di masa pandemi COVID ini. Maka dari itu, bagaimana sih kita dapat melakukan perencanaan dan juga pelaksanaan pemasaran digital marketing? Lalu, apa sih yang membedakan pemasaran secara langsung dengan pemasaran secara digital marketing? Seperti itu. Untuk lebih jelasnya dan tepatnya akan dipaparkan langsung oleh narasumber webinar kita kali ini. Untuk pemaparan pertama mengenai digital marketing akan dipaparkan langsung oleh Bapak Dhani Miftahul Akhyar STMSI selaku Head Community Development NCCR PT Smartfren Telkom Tbk. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang, Mbak Putri. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV Bapak. Nama, Dhani Akhyar STMSI, pengalaman, Head of Community Development and CCR Smartfren Telkom tahun 2014, 2018, dan hingga sekarang. Pendidikan, S1 Industrial Engineering ITB, tahun 1997 hingga 2002, yang kedua S2 Manajemen Communication Universitas Indonesia tahun 2005 hingga 2007, yang lanjut S3 Communication Universitas Indonesia tahun 2017. Pengalaman organisasi, Wakil Sekretaris Nuker Lajisnu DKI Jakarta, Kabid Humas ISNU Kota Tangsel, dan penghargaan yang didapat yaitu Millennium Development Gold Award 2014, Indonesia Stock Exchange Award kategori Anugerah Inovasi Terbaik dalam Sustainability, dan CCR tahun 2020 dan 2021. Baik, tidak menunggu waktu lama, marilah kita dengar secara seksama pemaparan pertama mengenai digital marketing yang dipaparkan langsung oleh Bapak Dhani Miftahul Akhyar STMSI. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Putri selaku moderator. Kawan-kawan, moga-moga suara saya bisa terdengar dengan jelas ya, karena saya sedang perjalanan dari Cilegon menuju ke BSD. Saya tinggal di BSD. Tadi dari Cilegon ada kegiatan namanya Man Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kawan-kawan semua, apa kabar semua? Baik-baik, sehat-sehat? Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Saya itu gini Mbak Putri, saya mendapat pertanyaan seperti Pak Ustadz Sarli tadi itu beberapa kali, terutama ketika Pak Kiai Haji Miftahul Akhyar dilantik menjadi ketua umum ketua ini ya, Rois Am Nahdlatul Ulama ya. Ditanya, Mas Dhani ini apa kaitannya sama Miftahul Akhyar? Dhani Miftahul Akhyar kan nama, dan kebetulan beliau ketua umum MUI juga ya, walaupun terakhir sudah mengundurkan diri. Jadi ditanya gitu, terus karena ditanya saking seringnya ditanya, saya sampai nanya pada ibu saya, Bu, kita emang ada kaitannya? Saya ada kaitannya sama Pak Kiai Miftahul Akhyar. Wah, kayaknya nggak ada, dan ya karena ayah saya sudah meninggal nggak bisa nanya sama ayah saya. Mungkin saja bapak saya pernah ngaji di pondok pesantren Miftahul Sunnahnya Kiai Miftahul Akhyar, nggak tahu juga ya. Mungkin terinspirasi dari situ ngasih saya nama Miftahul Akhyar, depannya ada Dhaninya begitu. Dhani itu sejarahnya ketika saya nanya ibu,
sama Bapak, itu kenapa namanya Dani? Oh, Dani itu plesetan dari dini gitu ya. Dini itu din, agama, dini agama saya gitu kan. Nah, kalau cowok namanya ini agak aneh ya, jadi kasih nama Dani aja begitu. Gitu. Kalau Miftahul kan kunci pembuka, akhyar itu kebaikan-kebaikan. Nah, ceritanya begitu, agama adalah kunci pembuka dari kebaikan-kebaikan. Jadi saya tidak ada hubungannya dengan Pak Kiai Miftahul Akhyar, ya. Jadi memang kebetulan nama saya aja sama ya, Miftahul Akhyar. Terima kasih kesempatannya. Ini dan smart menyambangi dulu sebelum pandemi itu setiap setahun itu 2 kali minimal, satu semester, setiap 1 semester. Saya udah connect dengan ITB Ahmad Dahlan dari BEM-nya itu sejak zamannya BEM-nya Parman ya, betul ya, Rajab ya, Mas Suparman ada, tahu kan teman-teman ya? Beliau terakhir itu ketua IMM DKI Jakarta. Parman ya, Mas Suparman. Nah, ini internet connection saya karena saya lagi di daerah agak kurang stabil ini. Jadi salam buat Mas Parman. Setelah Parman, setelah itu siapa saya lupa waktu itu. Terus kemudian terakhir generasinya Rajab ini. Generasinya Faisal, generasinya Rajab dulu, baru kemudian Faisal dulu sama Wildan dan kawan ya. Semoga silaturahmi antara Smart Friend Community dengan ITB Ahmad Dahlan terus berlanjut dengan baik. Yang saya hormati, saya cintai ayahanda kita, Bapak Rektor, Pak Mukhair. Insya Allah nanti kita bisa silaturahim lagi, Bapak. Kemudian kami dari Smart Friend akan sharing kalau sekarang diminta tentang bisnis digital dan digital marketing. Kalau saya akan cerita lebih banyak tentang bisnis digitalnya, digital bisnis itu apa aja. Kalau udah tahu bisnis digital itu apa aja, baru nanti digital marketingnya kayak gimana. Dan lebih spesifik lagi kepada sosmed marketing, lebih spesifik lagi kepada TikTok marketing. Nah, makanya saya membawa gerbong nih, gerbong saya ada 2 orang di sini. Yang pertama namanya Kak Didi Jatmiko, tuh yang background-nya coklat dan hijau tuh ya. Nah, beliau adalah ketua umum dari Smart Friend Community. Kita nyebutnya leader nasional. Nanti akan sharing beliau tentang Smart Friend Community itu apa. Dan dia juga sebagai direktur teman Bojonegoro, Jawa Timur. Nah, itu Kak Didi Jatmiko. Kemudian yang kedua adalah Muhammad Nur Rajab, tadi disampaikan ya, Direktur Teman Kreasi. Taman Kreasi, kalau taman ditambahin re ya, taman rekreasi. kita kayak Ancol gitu tuh taman rekreasi gitu. Jadi teman kreasi ya, teman kreasi itu teman berkreasi dari Tangerang Selatan, yaitu Muhammad Rajab. Mas Muhammad Rajab ini kawan-kawan alumni ITB Ahmad Dahlan, baru lulus berapa bulan yang lalu. Dia berprestasi bukan hanya di organisasi di kampusnya, tetapi juga di luar ya. Bisnisnya dia Kopi19 mendapat penghargaan sebagai salah satu yang terbaik dalam kompetisi yang diadakan oleh Unilever untuk kampus-kampus Muhammadiyah. Wah, keren banget ya. Boleh kasih apresiasi ya, tepuk tangan buat Rajab. Dan sekarang menjadi direktur teman kreasi Tangsel. Jadi memang tugasnya ngajak kawan-kawan semua ini, yuk jadi wirausaha gitu ya. Jadi tugasnya Rajab memang begitu. Nah, pembicara nanti yang terakhir adalah seorang yang kita kenal sekarang namanya content creator atau influencer atau key opinion leader, namanya Mbak Octavian Francisca. Kalau lihat di TikTok-nya Octavianti Francisca atau Octavianti Siska, baik TikTok maupun Instagram, itu sering banget FYP ya. Kalau di TikTok, siapa di sini yang main TikTok? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Raise hand, raise virtual hand. Coba TikTok atau Instagram. Saya rasa pasti banyak lah ya yang main Instagram atau TikTok. Mbak Putri punya Instagram atau TikTok, Mbak Putri? Dua-duanya Iya, punya atau Pak. salah satu? Dua-duanya punya atau salah satu? Iya. Dua-duanya ya. Oke, baik. Nah, rata-rata punya. Nah, gimana caranya? Kalau dilihat dari TikToknya Mbak Siska itu kan bagaimana beliau mempromosikan UMKM dan sebagainya. Gimana caranya kita bisa mempopulerkan, memarketingkan, menjual produk kita, terutama dengan menggunakan TikTok gitu ya. Nanti oleh Mbak Siska. Baik, saya akan share screen, izin share screen kawan-kawan. Jadi singkat saja materi saya, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Fokus pada apa itu bisnis digital, ya.
Nah, bisnis digital itu mengapa perlu kita ketahui dulu? Mengapa? Karena kita mau memarketingkan apa, itu ya tergantung bisnisnya. Ya nggak? Setuju nggak? Kalau misalnya saya punya usaha nih sekarang yang lagi rame nih, yang lagi rame apa? Minyak goreng gitu misalnya. Punya usaha minyak goreng, kelapa sawit gitu. Apakah saya perlu di dunia digital perlu jor-joran? Nggak perlu. Karena orang pasti butuh minyak sawit atau minyak goreng gitu. Kamu nggak perlu di Instagram, di TikTok segala macam. Mari kita mari beli minyak goreng saya gitu. Kecuali murah banget ya. Itu nggak perlu. Kenapa? Karena udah pasti dibutuhkan. Gitu. Tapi misalnya nih adik-adik yang terutama yang remaja putri ya, putri-putri di sini jualan skincare. Perlu nggak dimarketingkan? Perlu banget. Kenapa? Saingannya banyak banget ya kan. Kalau nggak dimarketing, nggak di punya strategi digital bisnisnya, digital marketingnya, ya nggak akan laku nantinya. Ya, oke. Jadi kita perlu tahu apa itu digital bisnis dulu. Nah ini tadi sudah disampaikan kurikulum vitae di sebelah kiri bawah itu buku saya The Power of Networking. Bolehlah jadi satu door prize ya. Nanti kalau ada yang aktif atau menjawab pertanyaan atau bertanya dengan baik, ya nanti bisa kita kasih bukunya. Nah, saya sama-sama masih seperti kalian semua, masih mahasiswa. Jadi saya masih mahasiswa di S3 Komunikasi UI ya. Doain aja moga-moga lancar dan saya doain juga moga lancar si makanya. The Most Excellent SR Award 2000 kampus perdana kita dukung. Ini saya pegang ini juga salah satu produknya teman kreasi yang ada di Cilacap. Jadi kami juga meluncurkan program yang mana kita beli produk teman. Jadi sesama teman kreasi kita membeli produknya dan saling mencicipi. Kalau kurang enak, kita ngomong kurang enak. Kalau enak banget ya kita ngomong enak banget biar saling melengkapi. Mungkin selain yang ada di tampilan itu tadi ya, juga betul. saya sampaikan. Menambahkan Mas Didi, ya izin singkat Mas Didi. Ya jadi inilah yang kalau di judul webinar kita ini kan ada namanya di situ bagaimana mengatasi pandemi krisis ya dengan digital marketing. Jadi salah satu cara yang utama adalah jualan di dalam komunitas, teman-teman. Dalam komunitas Smart Friend ini dengan jumlah 100 lebih, ada di 104 kota, pasti kan punya kebutuhan macam-macam ya. Semua butuh makan nggak? Semua butuh makan. Semua butuh baju nggak? Butuh baju gitu ya. Jadi kita mempromosikan namanya beli produk teman. Ayo kita saling beli produk teman kita masing-masing. Contohnya beli tali pisang dari Garut. Oh, daripada beli jauh-jauh, beli ke kita. Yuk beli madu dari Pati, beli di kita. Saling membantu kita satu sama lain demi untuk sama-sama mengatasi pandemi ini bersama-sama. Kira-kira begitu. Silakan Kak Didi, lanjutkan. Oke, baik. Jadi memang karena teman kreasi ini kan lahirnya di era pandemi. Memang di sini adalah tujuannya bagaimana kita selaku UMKM maupun selaku komunitas ini sinergi dan tetap fighter di era pandemi. Next, Pak. Nah, ini saya sampaikan sementara aja. Ini ada juga. Ya, Mas Didi. Jadi ini teman-teman kita juga menerima produk-produk berupa startup. Justru untuk menolong ketika pandemi, saat petani-petani di Pekalongan itu, petani dan para pekebun ya, itu kebunnya tidak terserap di pasar, orang-orang mengurangi konsumsinya, ini justru dijual di online. Nah, dengan teknik tertentu supaya tetap awet, nah ini dijual, dibikin aplikasinya. Nah, bahkan ini sudah ada
kerjasama dengan 300 lebih local home consumers di Pekalongan dan Batang, dan 20 lebih lokal bisnis partner seperti restoran, kafe, hotel, dan sebagainya. Gitu. Oke, silakan Mas Didi lanjut. Ini untuk tadi ya, pacar sayur itu memang tujuannya sangat mulia ya untuk petani seperti itu. Dan ini dukungan dari Smartfriend yang diberikan dan diterima langsung oleh Pak Dani selaku Head of Community untuk bagaimana CSR Smartfriend di bidang ekonomi kreatif ini bisa mendorong teman-teman UMKM agar tetap fighter. Jadi di era pandemi itu biar tetap semangat untuk memproduksi usahanya. Next, Pak. Nah, program teman kreasi sendiri untuk yang tadi ya, ketika mendapatkan CSR-nya, kita melakukan berbagai kegiatan. Ada kelas online, terus ada juga event hybrid, dan juga tentunya ini adalah harus protokol ketat seperti itu. Dan di Tangerang Selatan, di Mas Rajab itu juga sering mengadakan event-event seperti ini ya. Terus ada juga kami pendampingan maupun coaching klinik ya, seperti yang kemarin malam minggu dilakukan di teman kreasi seperti itu. Jadi nanti teman-teman yang mau join, silakan follow teman kreasi @id. Itu akan ada info-info tentang ketika akan ada bimbingan dan lain sebagainya. Next. Ini juga berbagai event, ada seperti di bulan Ramadan kemarin, ada di Bojonegoro, terus ini ada di Tangsel, Cirebon, Cilacap, dan lain sebagainya. Ini adalah dokumentasi kita ketika di era pandemi tetap fighter melaksanakan kegiatan. Next, Pak. Ini produk kokreasi, yang mana Smartfriend juga kokreasi Wall Labs dengan Show the Monster dan lain sebagainya, menghasilkan produk-produk kekinian. Seperti kaos yang saya pakai ini juga kaos hasil dari Wall Labs. Ya. Next, Pak. Nah, pengen tahu tentang Smartfriend Community maupun teman kreasi, silakan di-follow Instagramnya di @teman-kreasi_id dan juga di TikTok di teman-kreasi_id, untuk Smartfriend Community di @Smartfriend Community. Terus untuk konten-konten tentang teman kreasi, bagaimana itu ada di YouTube-nya Smartfriend Community, silakan di-subscribe, nanti dicari di sana, sudah kita taruh di playlist juga biar memudahkan. Terus di paling bawah ini adalah buku buka peluang, seperti yang saya pegang ini. Ini adalah buku karya kami, para teman-teman leader, member, dan juga beberapa orang untuk kita menuliskan pergerakan kita, aksi yang kita lakukan di komunitas ini, baik itu untuk UMKM, kita gas to kampus, gas to school, dan lain sebagainya, kita tuangkan dalam buku ini, buku buka peluang. Nah, buka peluang bersama teman kreasi dan juga Smartfriend Community. Next. Ini penghargaan ya, CSR di tahun 2020 dan juga di 2021. Jadi ini mempertahankannya sangat luar biasa lah. Jadi memang butuh kerjasama dengan berbagai pihak, dan Smartfriend bisa mewujudkan ini juara bertahan selama 2 tahun. Next. Baik, Mas Didi, sudah kita sampai di sini, Mas Didi, cukup, materinya. Kalau memang cukup, ya. Itu dari saya menjelaskan tentang Smartfriend Community. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, ini ada yang terbaru seperti saya sampaikan tadi. Jadi alhamdulillah di bulan Maret 2022, kami dari Smartfriend Community juga mendapatkan penghargaan The Most Excellent CSR 2022 dari majalah First Indonesia. Nah, jadi itu teman-teman udah paham ya. Jadi strategi digital bisnisnya seperti apa dari Smartfriend, ya, dan Smartfriend Community ini ada 4 tadi, dan kemudian ini saya close dulu nih. Ada 4, dan kemudian dari 4 itu bagaimana Smartfriend itu mengejawantahkan, mengaplikasikannya dalam program teman kreasi. Jadi CSR-nya Smartfriend ini tidak hanya teori saja, tidak hanya ngomong doang, tetapi kita juga punya wadahnya teman-teman semua untuk bisa
berkolaborasi bisnis bersama teman kreasi. Mbak Anisha yang sudah punya usaha, silahkan gabung dengan teman kreasi, bisa kontak kami atau kontak Rajab sebagai Direktur Teman Kreasi Tangsel. Nah, nanti kita akan belajar bersama. Nah, pembicara yang ketiga, langsung aja Mbak Putri ya, saya akan lempar ke Mbak Siska. Ini seorang yang dikenal banget lah kalau di dunia perkonten kreatoran, terutama di TikTok. Lihat saja TikToknya udah di atas 100.000 gitu, sering banget dapat FYP, dan Kak Siska akan share kepada kita gimana caranya kalau mau memarketingkan melalui TikTok. Silakan Kak Siska. Oke, terima kasih Pak Dani untuk kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman ITB Ahmad Dahlan, luar biasa ya. Kalau teman-teman biasanya udah jenuh ya seharian penuh Zoom ya. Semoga hari ini materi yang disampaikan oleh Pak Dani, disampaikan oleh Kak Didik tadi, dan juga yang akan aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, aku akan izin share screen. Oke. Nah, ya. Teman-teman di sini tadi ada Mbak Anissa yang sudah punya usaha, luar biasa sekali. Buat teman-teman di sini yang punya usaha, boleh dong chat lagi di kolom chat box. Kira-kira usaha teman-teman itu bergerak di bidang apa sih? Kasih tahu dong. Mungkin nanti kita bisa saling follow-followan, atau bisa nanti kita bantu promosi dan lain-lain sebagainya. Jadi di seminar kali ini, aku pengen teman-teman semua bukan hanya jadi pendengar, tapi kita semua habis keluar dari acara ini, kita sama-sama bisa praktekin, kita sama-sama bisa langsung praktek gitu ya. Karena kalau misalnya kita cuma dengar doang, kita tahu doang yang baik, tapi kita nggak melakukannya, itu sama dengan bohong ya, hoax jadi teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman simak baik-baik ya. Ambil manfaatnya nanti dan pastikan teman-teman untuk praktek ya. Sebelumnya aku berterima kasih untuk Rajab dan juga Doni dan juga teman-teman dari Ikatan Mahasiswa Akuntansi ITB Ahmad Dahlan yang sudah mengundang Smart Friend. Juga thank you Putri sebagai moderator hari ini, luar biasa sekali. Terima kasih. Oke. Ayo. Siapa tuh yang berapa persen? Coba dicas dulu ya. Oke ya teman-teman, sekarang kan kita bahas soal strategi bisnis digital di era pandemi. 3 tahun atau mungkin 2 tahun yang lalu baru ada launching Unlimited Nonstop nih teman-teman. Unlimited Nonstop ini teman-teman bisa internetan bebas worry ya teman-teman, di 24 jam di semua aplikasi. Jadi pastikan teman-teman buat nanti yang Kak aku pengen pakai smartphone tapi aku bingung dong mau pakai paket yang mana. Nanti boleh tanya-tanya ke aku juga ya. Oke, berikutnya. Nah, teman-teman, di sini mungkin banyak yang lebih pakai apa sih sosial medianya? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, atau apa? Coba boleh di kolom chat box ya. Sekarang juga aku kasih waktu 10 detik. Kita semua chat ya. Oke, Hafiz Instagram, dia bilang. Oke. Dari Feby TikTok. Oke, ya ini banyak yang ada pakai yang TikTok juga ternyata ya. IG Kak, wih Doni, Khairul TikTok. Kemudian siapa lagi? Instagram ya. Berikutnya TikTok ya dari Kak Fatimah ya, Tia ya, TikTok, Astroma ya, Novana Instagram, Nadifa Instagram, IG dan TikTok. Oke, mantap, rata-rata berarti Instagram dan TikTok ya yang teman-teman pakai. Nah, teman-teman di sini aku udah nggak meragukan deh, Instagram itu memang kita semua pasti punya. Tapi di sini yang akan aku highlight adalah TikTok. Teman-teman, Instagram dan TikTok itu sama-sama penting untuk kita maintain bagi usaha kita. Apapun usaha kita itu penting banget nih sebenarnya punya Instagram dan TikTok. Tapi kenapa di sini aku bahas TikTok? Karena TikTok ini itu adalah aplikasi yang lagi berkembang di Indonesia dan kita sudah ada di posisi keempat dari seluruh dunia ya penggunanya.
Sekarang ini kita menempati urutan keempat dan ada 92,2 juta pengguna TikTok di Indonesia. Ya, itu banyak banget ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman saat ini bingung kira-kira mau memasarkan usaha teman-teman tuh di mana, main aja TikTok, main aja Instagram karena itu gratis. Teman-teman bisa ngepost kontennya di situ karena ada masyarakat nih, ada 92,2 juta orang ini yang main TikTok gitu. Tadi seperti teman-teman yang lain ya, mainnya Instagram, TikTok. Nah, kenapa harus bikin konten teman-teman? Nah, kita sebagai pengusaha ini bukan hanya mentingin laba keuntungan ya, tapi kita juga harus memaintain konten-konten yang ada di Instagram. Ya, kamu harus beli ini sekarang juga gitu. Kalau misalnya iklannya cuma kayak gitu teman-teman, kira-kira Putri akan beli nggak, Put? Belum beli, Kak. Belum beli ya, belum beli meskipun harganya murah. Tapi misalnya nih, misalnya Salsabila, terus habis itu Fatimah, terus Rajab, pakai sama-sama botolnya kayak aku kayak gini, dan kita bilang, anjir lo harus pakai ini botol, gila seger banget cuy, parah deh lo harus cobain. Kalau teman kita yang rekomendasiin, kita akan mikir, oh iya ya berarti kalau dia yang rekomendasiin, itu beneran tuh. Jadi memang teman-teman konten itu adalah segalanya. Jadi teman-teman di dalam sosial media bukan hanya kita promo 15%, promo diskon 50% gitu, gede-gedean atau mungkin sale 10-10, 12-12 gitu. Jadi kita harus memainkan konten di sosial media kita teman-teman. Dan juga pastinya kenapa harus bikin konten, karena itu bisa mengasah kreativitas kita. Contoh, ini ada Haus Indonesia. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah minum Haus ya. Nah, ini ada di Haus itu dia bikin meme. Jadi teman-teman ini Haus itu bilang, haus ya, bibir monyong menjelang ajal karena sering nyeruput haus orang lain. Nah, itu sebenarnya meme yang sebenarnya kita tahu ya bahwa memang ini contoh azab ya. Buku-buku azab gitu ya. Dan terus contohnya teman-teman, kenapa sih mengasah kreativitas? Jadi teman-teman gimana caranya konten kita ya sebenarnya kita untuk jualan tapi mendapat banyak like dan juga komentar. Nah, contohnya nih ada menanti. Teman-teman di sini mungkin tadi kalau Pak Dani udah sebut Jerome Pauline. Nah, ini dia nih Jerome Pauline ini menurut aku adalah yang cerdas dalam mengelola sosial media menanti. Karena lewat menanti ini tuh ada human interest. Jadi dia tahu bahwa dia itu keren, jadi akhirnya dia pakai dirinya sendiri. Jadi teman-teman di dalam konten kita itu bukan hanya grafis-grafis aja nih, tapi juga ada harus orangnya, orang nyata yang beli, yang mungkin yang real yang kita lihat sehari-hari. Misalnya mungkin bisa pakai modelnya teman-teman kuliah, sesama kuliah ya, atau mungkin tetangga, saudara gitu. Itu boleh kita ajak photoshoot bareng sama-sama, pegang produknya gitu. Itu nggak salah ya teman-teman. Nah, kenapa bikin harus konten juga? Karena itu ada networking teman-teman. Ketika teman-teman nanti sudah masuk ya ke dalam, mungkin nanti teman-teman ada yang mau jadi influencer atau mungkin udah mau jadi pengusaha, teman-teman akan kenalan nih sama orang-orang di sekitar teman-teman dan akan mau nggak mau kita apa sih Instagram jualan lo, apa sih Instagram lo gitu kan. Kita biasa sekarang nanyanya bukan ini ya, bukan nanya nomor WhatsApp ya, tapi apa sih IG lo, mau dong follow gitu ya kalau anak-anak zaman now sekarang. Nah, yang keempat adalah engagement dengan pelanggan. Jadi teman-teman kalau misalnya nih teman-teman tadi udah beli botol ini, nah terus gimana caranya supaya kita menjaga engagement kita dengan pelanggan kita ya, dengan salah satunya sosial media kita sebagai jembatannya. Misalnya teman-teman tadi untuk digital marketing itu luas ya, mungkin bisa lewat email blasting, kita ucapin ulang tahun, kemudian ucapin hari kasih sayang dan lain-lainnya. Sosial media juga bisa kita kasih promo gitu dan lain-lain. Jadi memang sosial media ini baik itu Instagram dan TikTok adalah sarana yang bagus untuk teman-teman bisa meningkatkan engagement dengan loyal pelanggan teman-teman ya. Oke, berikutnya
Gimana caranya bikin konten FYP? Nah, teman-teman di sini aku akan share 4 tips yang aku praktekkan ya dalam aku bikin konten. Nah, yang pertama adalah explore, explore, dan explore. Nah, teman-teman gimana sih? Teman-teman ketika mau bikin bisnis ya, atau mungkin sudah ada bisnisnya, teman-teman cari tahu nih kira-kira target audiens gue siapa sih? Apakah anak kecil umur 13 tahun sampai 17 tahun? Apakah audiens gue ini ibu-ibu yang umurnya 45 tahun ke atas ya, jual program diet untuk ibu-ibu yang habis melahirkan, atau mungkin produk gue ini produk ketombe gitu ya, sampo anti ketombe gitu ya. Nah, ini yang kedua adalah tell the story. Jadi kalau tadi aku bilang sama Putri, kamu harus beli nih produk ini ya. Produk ini tuh ada bisa mengeluarkan air yang begitu segar ya, yang bisa bikin ketenggorokan kamu tuh jadi enak. Nah, belum tentu Putri tahu, tapi coba kalau dikasih bangun ceritanya. Jadi misalnya lewat seharian penuh berpuasa, aku tetap bisa bertahan karena aku minum air dari botol ini, contohnya gitu. Jadi ada story yang dibangun nih teman-teman. Terus yang ketiga adalah kita harus tembak ke rasa sakit. Setiap dari kita tuh punya rasa sakitnya masing-masing loh teman-teman. Ngaku dan jujur deh ya. Misalnya nih, mungkin ada yang rasa sakitnya ketika dikatain, gendut lu, hitam lu, kribo lu ya. Contohnya nih teman-teman nih, rambut kribo minta dimodifikasi jadi rapi. Jadi itu teman-teman pain point ya, rasa sakit yang orang-orang yang kita rasakan tuh sebenarnya rata-rata sama sih. Misalnya kayak makanya kenapa ada peninggi badan, karena banyak orang yang nggak pede sama bentuk ukuran tubuhnya. Ada yang jual pemutih ya, karena orang nggak banyak yang suka sama kulit eksotis ya. Di Indonesia tuh mindsetnya masih putih itu segala-galanya, contohnya gitu ya. Jadi itulah kenapa ditembak rasa sakit. Makanya banyak sekali produk-produk whitening, terus kemudian yang bikin cerah gitu ya, karena memang itu adalah rasa sakitnya orang-orang Indonesia yang seringkali kita kebanyakan alami ya. Kulit nggak cerah, kulit kusam lah, apalah, jerawatan ya, ketombean, jorok lu, nih caranya nih di cleansing dengan mudah. Nah, yang keempat adalah teman-teman bukan hanya jualan, tapi juga kasih tips, giveaway, dan update. Jadi kita memperlakukan followers di sosial media bisnis kita, baik itu di TikTok dan Instagram, bukan hanya sebagai sarana promosi saja, tapi sarana kita menjadi teman untuk mereka. Gimana sih kalau misalnya lu punya teman, tapi lu cuma bisa jadi ngomongin soal bisnis aja sama temen lo, kan rasanya kayak kurang asik ya. Tapi gimana kalau misalnya kita kadang-kadang curhat, iya nih gue udah lama nih nggak kerimbatan, ketombean nih dikasih tips nih, deep cleansing murah tapi berhasil, bisa dari rumah gitu. Jadi itu tips-tips yang bermanfaat untuk kita bisa praktekkan di rumah, bukan hanya sekedar kita mau beli produknya aja gitu. Nah, kira-kira teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman selain jadi untuk bisnis kita, teman-teman ketika jadi influencer TikTok, dapat apa sih main TikTok? Yang pertama menghasilkan uang, yang kedua ketenaran pastinya, dan yang ketiga peluang teman-teman. Contohnya ini, kisah warga Yogyakarta yang berhasil beli mobil dari bikin konten di TikTok. Nah, di sini ada juga di Tangerangnya sebelahnya Ria Ricis. Jadi di Tangerang ini dia itu anak yatim di Medan, tapi dia itu berkat TikTok dia bisa bikin warung untuk ibunya, bisa bangun rumah untuk ibunya gitu. Terus kalau teman-teman tahu Gilang Samiaji ya, tahu nih yang di bawah nih sebelahnya Anwar. Nah, Gilang itu dia kan punya tubuhnya gede, tapi dia nggak malu teman-teman sama tubuh besarnya. Dan dia show gitu, dia joget-joget dengan percaya diri gitu. Dan akhirnya dia dapat peluang nih untuk bisa masuk ke TV, jadi presenter acara makan-makan gitu. Jadi kita nggak akan pernah tahu teman-teman lewat TikTok itu kita dapat apa gitu ya. Sip, berikutnya. Nah, ini cerita tentang aku teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi mungkin Pak Dani udah bridging, terima kasih Pak Dani, bosku ya. Jadi aku ini main TikTok awalnya itu tuh benar-benar yang nonton tuh cuman 3 orang, 7 orang gitu. Jadi memang cuma main filter biasa-biasa, karena dulu anggapannya TikTok itu ya cuma joget-joget ya, aplikasi anak-anak gitu. Kemudian saat satu momen aku videoin anjing aku nih, videoin anjing aku sampai akhirnya video anjingnya itu tuh lebih ditonton sama 3 juta orang lebih, dan itu masuk ke Net TV.
Nah, kemudian teman-teman, nanti ketika teman-teman jadi influencer, apa sih obstacle atau mungkin rintangannya lagi yang akan selanjutnya teman-teman hadapi adalah kehabisan ide. Nah, sebagai pembisnis kita juga, misalnya kita cuma jualan tumbler nih ya, kita cuma jualan botol minum, kita akan kehabisan ide. Aduh, gue apa lagi ya? Dari segi harga udah gue kasih tahu, dari segi fitur-fitur udah gue kasih tahu. Teman-teman nanti kita semua akan mengalami itu ya, kehabisan ide kira-kira apalagi ya kontennya ya. Nah, teman-teman harus bisa membaca tren atau yang ada di sekeliling teman-teman. Contohnya, ketika aku nikah nih dan aku pisah sama papa mamaku, aku udah otomatis nggak ketemu anjingku lagi. Akhirnya aku mikir, aduh gue bikin konten apa ya? Sampai akhirnya aku melihat, aduh kayaknya karyawan Jakarta ini tuh rata-rata meskipun gedungnya tingkat, gajinya besar ya, kemudian juga barang-barangnya mewah, tapi teman-teman kehidupan karyawan Jakarta itu tidak lepas namanya dari gorengan, teman-teman. Jadi ini aku angkat ya kehidupan karyawan Jakarta, cek. Jadi seberapa besar gedungnya, seberapa go green, seberapa higienisnya, seberapa besar gajinya. Mereka akan pasti kalau misalnya makan siang itu nggak jauh-jauh dari gorengan dan nasi Padang. Dan itu aku mendapatkan undangan dari GTV untuk jadi narasumber gitu. Dan itu kemudian ketika udah nih ya bahas soal gorengan, kemudian iseng lah aku ke stasiun Rawabuntu, kemudian aku tanya sama abangnya, karena memang aku suka ngajak ngobrol ya, ngajak ngobrol abangnya, aku tanya, Bang, sehari berapa Bang, berapa telur gitu biasanya, terus dia cerita 1 peti gitu, 1 peti telur. Nah, terus aku hitungin ya gajinya, wow gila ya, ternyata seorang UMKM ini tuh melebihi gaji UMR gitu, jualan telur doang ngalahin gaji UMR Jakarta. Nah, ini langsung tembus 5,6 juta teman-teman. Dan aku juga banyak mereview UMKM di Indonesia. Ini ada S Dalgona, kemudian salah satunya teman-teman yang aku mau sampaikan adalah ketika kita bikin konten, ketika kita bikin konten usaha kita, pastikan kita bermanfaat ya teman-teman. Jadi bagikan konten yang bermanfaat, baik itu untuk diri customer kita. Jadi makanya itulah kenapa kita harus jadi teman, nganggap followers kita tuh teman gitu, karena ya mana ada sih teman yang pengen racunin atau mungkin kasih hal negatif ke temannya sendiri ya, itu mah namanya musuh dalam selimut ya. Tapi kalau sebagai orang teman-teman sahabat ya, itu adalah kita pengen teman kita ini berkembang, kita senang melihat teman kita bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik. Nah sama nih kayak misalnya aku bilang sama abangnya, dia bilang, Kakak terima kasih sudah bantuin promo dagangan saya. Nah Assalamualaikum Mbak yang sebelah sini. Assalamualaikum Mbak, ini aku tukang marhab di Rawabuntu dekat stasiun, mau ngucapin terima kasih. Kemudian aku waktu itu juga lihat bahwa banyak orang di TikTok bilang katanya kalau ngapain nikah muda ujung-ujungnya jualan pop ice, pernah denger nggak teman-teman? Nah kemudian aku ngeliat kok tukang pop ice di tempat aku kok dia tuh sampahnya bisa sampai sedada kita teman-teman, jadi sampahnya tuh trash bag-nya penuh banget ya. Dan aku mikir, dan dia punya mobil Avanza, terus aku bikin judul jual minuman saset kebeli Avanza, dan dia bilang, Kakak makasih udah pamroin dagangan saya, nanti kalau Kakak ke warung saya lagi saya kasih free buat Kakak. Jadi teman-teman apapun itu ya, baik itu kita share di sosial media kita, sosial media bisnis kita, itu adalah sesuatu yang bermanfaat dan tentunya pasti kita akan menerima hasilnya teman-teman. Jadi contohnya ini, aku udah diundang 5 kali ke Istana Negara, waktu itu awalnya karena ada Asian Games ya. Dan Asian Games itu waktu itu orang-orang di Indonesia tuh belum tahu kira-kira bedanya Asian Games itu apa, ASEAN Games itu apa, sama SEA Games itu apa. Jadi akhirnya dipilih sama Pak Jokowi 300 orang dari seluruh perwakilan di kabupaten, di kota, dan aku terpilih dari daerah Tangerang. Sama nih ya, Tangerang juga kita. Nah, kemudian akhirnya aku diundang ke istana, terus kemudian aku juga mendapat experience yang luar biasa yang mungkin tidak bisa dibeli ketika aku nggak bikin konten gitu. Karena kenapa mungkin Sekretariat Negara pilih aku, karena aku aktif bikin konten. Kontennya apa? Yang positif teman-teman. Jadi bukan hanya kita sekedar mencari viewers ya, sekedar mencari viewers yang kayak banyak ya konten itu kita pernah tahu juga konten prank-prank ya, prank sampah ya, ada yang kasih sampah gitu ke ya itu maksudnya itu kan untuk ngejar viewers, tapi sebenarnya itu tidak ada hal faedahnya ya. Jadi teman-teman kita harus strategi bisnis kita adalah kita harus bangun konten yang positif untuk followers kita. So teman-teman buat kamu business owner dan juga yang pengen jadi influencer atau mungkin di sini ada yang selebgram, boleh angkat tangan atau mungkin boleh chat ya.
nama Instagramnya apa, keren banget. Pasti aku tahu di ITB Ahmad Dahlan ini banyak selebgram ya. Oke, nah teman-teman di sini kalau banyak yang bilang bahwa Kak aku tuh bingung, aku tuh pengen ngevideoin barang dagangan aku, tapi handphone aku tuh jelek Kak, resolusinya rendah, HP aku kentang, terus habis itu aku nggak punya lighting, aku nggak punya cukup waktu untuk ngedit, aku nggak tahu cara ngeditnya. 3 hal ini yang menjadi rintangan kita teman-teman. Nah, pastikan teman-teman buang 3 hal ini semua jauh-jauh dari teman-teman, karena aku pun memulainya dari handphone yang kentang, dari tidak punya lighting dan tidak punya skill ngedit. Aku juga sama kayak teman-teman dulu, aduh ribetnya gimana sih? Namanya teman-teman kita harus belajar ya. Jadi setiap hari kita harus belajar, kita harus upgrade ilmu. Sekarang banyak YouTube, banyak TikTok ya teman-teman, bisa upgrade di situ ilmu-ilmu ngedit, ilmu-ilmu aku beli clip on itu yang murah-murah aja, dari yang murah-murah beli ring light yang 15 ribuan teman-teman. Jadi ya hal yang kecil aja. Teman-teman pasti deh teman-teman akan belajar dari situ. So, teman-teman, kapan waktu terbaik untuk kita bikin konten? Coba ada yang bisa jawab, bisa di kolom chat box. Oke, kapan waktu terbaik untuk kita mulai bikin konten? Ayo, yang benar aku kasih hadiah. Ayo, biasanya kalau udah dengar kata hadiah ya, kata sertifikat, langsung gercep nih mahasiswa. Oke, nggak ada yang bisa jawab. Oke, sekarang dari Doni. Oke, ada lagi yang bisa jawab, masih kurang tepat. Oke, apa ayo ya? Ada lagi, mungkin Putri bisa jawab, Putri. Kapan waktu terbaik kita bikin konten? Jam makan siang. Jam makan siang, oke. Sekarang saat inspirasi muncul. Saat pagi, malam hari, Kak. Oke, ada yang bener nggak nih? Saat punya ide konten dari Hafiz ya, ketika ada ide saat liburan. Nah, teman-teman, kapan waktu terbaik untuk kita semua memulai bikin konten? Itu adalah kemarin. Karena semakin banyak waktu kemarin yang kita sia-siakan, itu akan semakin banyak peluang yang hilang dalam hidup kita. Jadi pastikan kalau teman-teman belum bikin kemarin, teman-teman bikin sekarang juga. Nggak perlu nunggu waktu libur, nggak perlu nunggu waktu malam hari, nggak perlu nunggu waktu pagi hari. Teman-teman harus sisihkan waktu untuk bikin konten ya. Karena aku pun bekerja di Smart Friend ya, dari jam 9 sampai jam 5 gitu ya. Dan itu capek pasti, tapi kita juga harus, oh iya gue harus sharing hal-hal positif. Gue harus mana lagi nih UMKM yang bisa gue bantu gitu, atau mungkin yang bisa gue review gitu, teman-teman. Terima kasih dari aku kembalikan ke Putri. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya silakan ya, buat aku ke Pak Dani atau mungkin ke Kak Didik. Oke, terima kasih Mbak Siska. Dengan demikian materi dari kami sudah tersampaikan semua ya, Kak Putri ya. Nanti setelah ini bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Moga-moga apa yang kami sampaikan terkait strategi digital bisnis tadi di sesi saya, kemudian bagaimana penerapannya di Smart Friend Community dan teman-teman bisa mengambil manfaat dari sana. Dan terakhir sangat menarik tadi tentang bagaimana TikTok marketing ya, bagaimana kita bisa keren di aplikasi TikTok. Saya terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dani, Kak Oktavianti, dan juga Kak Didik. Sungguh menarik materi kali ini karena memang membuka pemikiran kita nih untuk para mahasiswa yang memang belum memiliki usaha untuk dijadikan bisnis digital. Jadi untuk teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan menarik dan kreatif, boleh di on mic-nya ya teman-teman, boleh di on mic dan juga kolom komentar atau di kolom komentar. Saya pengen bertanya dong. Ya, baik. Saya ingin bertanya, kalau misalnya kan sekarang rata-rata lo buat di peternakan kan susah buat ngejualnya. Itu gimana cara ngatasinnya kalau buat online gitu? Soalnya kadang ada beberapa yang kayak di ban atau apa. Cara mengatasinya lo buat kayak peternakan gitu gimana ya? Terima kasih.
Gimana Ya, Mbak Putri? terima kasih Kak Dika Ardiansa. Jadi bagaimana cara mengatasi penjualan di kayak promosikan Kayak produk ya jadinya kayak Produk malu. peternakan. Ya di peternakan. Ya, Kayak makhluk Produknya hidup peternakan. atau apa? ya, beda. Ya. Kalau gitu saya persilakan Bapak Dani untuk Baik, menjawab saya pertanyaan jawab. dari kita. Baik, terima kasih. Saya jawab sedikit, nanti dilanjut sama Kak Didi, karena Kak Didi ini produknya juga terkait sama peternakan. Produknya apa nanti Kak Didi, pokoknya keren banget beliau nih. Kak Didi masih monitor ya, Mas Didi ya. Baik, jadi Monitor, Pak. kalau produk peternakan itu kan banyak produk peternakan ya. Ada yang dagingnya, ada yang telurnya ya, ada yang susu dan lain sebagainya. Ini banyak. Nah, kita mau yang mana produknya? Dan setiap produk peternakan itu juga treatmentnya beda-beda. Tidak semua bisa langsung kita online karena ada juga yang harus seger banget, ya. Kalaupun dia untuk menjaga kesegarannya jangka waktu yang lebih panjang, dia hanya ada teknik tertentu untuk dia misalnya supaya lebih awet, harus dengan suhu tertentu, pengirimannya dengan cara tertentu dan sebagainya. Nah, ini kita menjawabnya perlu hati-hati ya, karena sesuai dengan ciri khas produknya. Nah, kami punya pengalaman ketika Mas Aska yang dari Pekalongan jualan pasarsayur.id tadi, dia itu ada daging dan ada telur ya, jual di situ. Nah, daging yang dijual benar-benar harus fresh. Hari itu dipotong, tidak sampai 24 jam harus tersalurkan gitu. Kalau telur relatif bisa agak lama. Nah, kalau teman-teman lihat di Indomaret, Alfamaret dan lain sebagainya itu kan ada jualan telur dalam plastik itu kan. Nah, itu kan termasuk bisa di situ. Indomaret, Alfamaret itu disebutnya modern market ya, modern market. Nah, bisa dijual di online? Bisa. Tapi kalau telur harus hati-hati dalam pengirimannya. Jangan-jangan beli sekilo, ntar sampai rumah separohnya udah pecah semua kan, karena pengirimannya nggak bagus. Misalnya nanti mengandalkan pengiriman lewat GoSend atau GrabSend dan lain sebagainya, ini harus hati-hati, pengirimannya juga harus dipikirkan benar, jangan sampai kita nanti malah rugi begitu. Nah, jadi tidak susah juga untuk produk peternakan, tetap bisa. Misalnya nih mau jual ternak kambing, sapi dan sebagainya. Ada kawan saya dari Bogor itu kali mau Idul Adha itu panen, jualan sapi, jualan kambing itu ngirim dari Cirebon, ngirim dari Brebes, dari mana, tapi dianya di Bogor, Mas Dika atau Mbak Dika. Nah, itu ya itu jualnya dari Bogor gitu ya. Dia pakai Facebook, dia pakai Instagram, pakai apa. Tapi yang penting supplier-suppliernya itu udah dikuasai dulu. Dan kalau mau dari sekarang, jangan nunggu udah selesai Lebaran baru mikirin mau jualan Idul Adha, dari sekarang begitu. Ya, itu dari saya. Silakan Mas Didi untuk melanjutkan, Mas. Baik, terima kasih Pak Dani. Mas Dika, kalau boleh tahu peternakannya di apa? Di unggas, Mas. Lebih spesifik unggasnya? Telur puyuh. Telur puyuh. Oh, telur puyuh. Oke. Berarti itu masuk burung ya? Burung ya? Iya. Oke. Saya sedikit cerita. Ini salah satu produk. Saya punya produk. Ini namanya pakan jangkrik kristal khusus untuk burung breeding. Jadi ada ternak, bagaimana breeding burung itu biar cepat bertelur, seperti itu kan. Nah, ini saya mempromosikannya juga via TikTok, Mas. Udah ada NIB-nya, jadi memang standarnya ketika kita punya produk, minimal ada NIB, dan sebagainya itu untuk kita pasarkan ini menjadi barang yang legal, seperti itu kan. Nah, untuk Mas Dika ya tadi ya namanya, Mas Dika, kena banned itu pasti di TikTok kan? Di TikTok sama Instagram. Halo? Oke, di TikTok sama Instagram, karena memang ya, di TikTok itu memang peraturannya sangat ketat, Mas Dika. Jadi kita tidak boleh menyakiti hewan. Jadi kita harus pinter-pinternya ketika kita bikin konten. Contoh ketika saya bikin konten yang pakan burung herbal itu, padahal kita nggak jualan burungnya, karena memang jualan burung kadang kan nggak bisa. Nah, saya pernah ke banned sekali. Itu saya minta untuk banding gitu kan. Alhamdulillah banding itu diterima dan akhirnya
dari TikTok itu mengerti, oh ini bukan jualan burungnya gitu, bukan penyiksaan terhadap burungnya seperti itu. Jadi konten saya terselamatkan kembali. Saya kalau boleh bercerita di sini, saya juga punya TikTok memang khusus untuk ini ya, untuk karena saya juga hobi di bidang peternakan juga. Kebetulan saya punya yang tadi produk pakan ini, produk di sini adalah ketika saya kolaborasi dengan peternak yang lain atau para breeder yang lain. Ketika mereka menanyakan tentang punya nggak anakan burung ini gitu kan. Itu memang ketika di Facebook, apalagi kalau yang Facebook itu memang sangat ketat sekali peraturannya. Ketika kita pegang burung anakannya atau kayak itu kan kayak seperti menyakiti. Jadi jangan sampai itu dipegang misalkan. Jadi kita harus mengikuti seperti itu.